Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya servis besar. Nah, kali ini kita akan melakukan servis besar motor Suzuki Smash. Ya, tepat sekali, motor yang sangat legendaris, motornya si preman terkuat sedunia. Nah, ini temannya Kodrat. Mari kita bongkar mesinnya, tidak usah lama-lama. Yuk, mari kita bongkar. Setelah pembongkaran, mari kita cek pistonnya. Nah, kita bisa lihat di situ pistonnya sudah mulai membaret. Ya, mungkin ketelatan oli atau gimana akhirnya jadi baret begitu. Memang sih belum parah, tapi ya dengan kondisi seperti ini pasti efeknya bakalan ngebul. Kita lihat juga di situ dinding blok silindernya juga sudah mulai baret. Ya kalau semuanya dipakai terus menerus ya jadi polusi udara, pastinya ngebul gitu kan. Nah, contoh yang seperti itu ya contoh yang kurang bagus sih, karena perawatan si motor itu terutama di oli mesin hanya karena pengen irit duitnya, akhirnya ya seperti itu, jadi ngeluarin duit yang banyak. Seperti itulah penampakan dinding silindernya. Nah, ini kita lihat ruang bakarnya juga gelap, hitam, banyak karbonnya. Ya pastinya karena motor sudah lama juga, ya begitulah kondisinya. Setelah pembongkaran, mari kita bersihkan headnya menggunakan gerinda, ya pakai kawat, sikat kawat lah. Ini harus hati-hati ya, ini hanya dilakukan orang-orang yang bisa dan profesional saja yang melakukan seperti ini. Lebih safety-nya ya harus pakai ragum. Nah, cepat kan pembersihannya. Ini paling cuma memakan waktu sekitar 2 menit 3 menitan. Setelah pembersihan seperti itu ya pasti bakalan lebih maksimal lagi nantinya, bersih, mengkinclong, mengkilap kayak gitu. Ini hanya khusus untuk motor harian saja ya. Kalau semuanya motor buat bore up pembersihnya seperti ini, pasti bakalan diomelin sama mekaniknya. Karena ya perhitungannya sudah berubah nantinya, karena 0,1 mili pun juga pasti bakalan mengubah semuanya. Nah, ini untuk motor harian jadi nggak masalah. Bersihkan dari sisi ke sisi ya agar tetap maksimal terus. Hati-hati ya guys, ingat ini dilakukan hanya untuk orang-orang yang profesional saja. Ketika pembersihan head selesai, kita lanjutkan pembersihan di lubang exhaustnya, di lubang intake-nya. Kenapa sih harus dibersihkan seperti itu? Ya agar si performa mesin tetap maksimal terus. Nah, di situ kan banyak karbon-karbonnya juga. Ketika udara masuk dan udara buang nantinya, nah kalau semuanya makin kecil, makin terhambat kan bakalan susah ntar larinya, bakalan susah keluarnya. Ya harus dibersihkan biar pembakaran waktu pas ngeluarin ke exhaustnya, lubang exhaustnya ya harus tetap maksimal pastinya. Makanya harus dibersihkan dengan maksimal pula agar motor dan kompresi, tenaga, semuanya pokoknya yang berhubungan dengan mesin bisa lebih maksimal lagi setelah pengerjaan seperti ini. Ketika pembersihan lubang intake dan exhaust selesai, mari kita lanjut pembersihan di bagian batang klepnya dan juga payung klepnya. Kita menggunakan alat ya gunting yang udah rusak kayak gitu kan, karena masih tajam. Kita buat ngebersihkan karbon-karbon yang menempel di payung klepnya. Kenapa sih nggak diganti klepnya ya? Karena memang si klep tersebut itu masih layak pakai ya. Ngapain kalau semuanya kita diganti-ganti kayak gitu kan? Buat ngirit dana juga. Seperti itulah cara memikirkan ekonomi di perkampungan. Kita maksimalkan pembersihannya agar tetap maksimal lagi performa mesinnya. Setelah pembersihan batang klep selesai dan payung klepnya selesai, mari kita lakukan penyekuran. Gunakan ambril
secukupnya saja di bagian ujung payung klepnya, agar ya si klepnya itu bisa mapan kembali, bukan mapan, apa istilahnya, kembali rapat lah kayak gitu. Karena terjadinya kebocoran kan biasanya kayak gitu ya, harus menggunakan April. Jangan lupa juga kasih oli di bagian batang klepnya, agar waktu pas ketika diputar-putar nanti klepnya itu tidak panas ya. Kalau semuanya nggak panas juga pasti bakalan korosi, karena disitu nggak ada pelumas. Kita gunakan bor agar lebih cepat pengerjaannya juga ya, nggak capek juga butir-butir pakai tangan gitu kan, digosok-gosok. Oke, lakukan selama ya kurang lebih 1-2 menit lah. Lanjut kita penyekuran yang klep satunya lagi, klep X ya, sama seperti semula. Gunakan April secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak. Oleskan secara merata agar si klep itu nggak bocor kayak gitu. Kenapa sih harus melakukan penyekuran? Ya, kalau semuanya kita tidak melakukan penyekuran, terus kompresinya bocor, ya motor masih tetap ngebul guys. Makanya penyekuran ketika motor lagi servis besar itu wajib pentingnya. Jangan lupa pula ketika kita lagi nyekur harus gunakan oli juga di bagian payung klepnya, agar tidak panas ketika digosok-gosoknya lagi. Selesai penyekuran, bersihkan, wajib menggunakan bensin ya, agar si kotoran dari Aprilnya itu hilang semuanya gitu. Kalau semuanya masih ada bakalan berbahaya juga nantinya, karena ya dia mengandung serbuk besi. Oke, lanjut pemasangan di bagian isi di dalam head. Ada pelatuk, ada spare klep, ada noken as, dan lain-lain semuanya, pokoknya banyak lah kayak gitu. Oke, kita next aja lanjut, karena pemasangannya agak lama juga. Di situ ada ringnya lagi, pemasangannya agak susah. Oke, untuk motor smash ini agak spesial ya, karena di situ ada ringnya, jadi agak ribet, agak susah pemasangannya. Harus menggunakan grease atau gemuk. Jadi si ringnya itu di bagian as platutnya bisa nempel kayak gitu, jadi pemasangannya bakalan lebih gampang. Setelah pemasangan komponen di head selesai, mari kita tes uji kebocorannya. Di bagian klep in dan egg, kita semprot menggunakan angin bertekanan, menggunakan kompresor. Kalau semuanya bocor ya berarti kita harus sekir ulang. Kalau semuanya aman ya next kita lanjut pemasangan piston dan bloknya. Jangan lupa dipakai packing ya. Selesai pada pemasangan piston, langsung saja kita pemasangan gigi timing. Pemasangan gigi timing ini harus tepat sekali, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan satu mata pun di bagian topnya. Di situ di gear timingnya ada titik di mana gear timing itu untuk menentukan durasi putaran noken as. Nah, dari situ harus bener-bener pas banget titiknya. Selain gear timing, ada juga titik magnet. Nah, seperti yang gambar di atas, seperti itu tadi, harus bener-bener pas banget ya. Kalau semuanya terlalu maju ya ntar motor jadi lebih cepat pengapiannya. Kalau ke belakang pun juga nanti motor bakalan telat untuk pengapiannya. Ya pasti bakalan kayak susah lah buat ngegasnya kayak gitu, nggak pas titik pengapiannya. Ketika motor piston berada di atas, busi meledak kayak gitu, dia kebakarnya itu antara lebih cepat atau lebih lambat efeknya kayak gitu. Langsung saja kita atur agar pas ya, seperti kayak gitu, dicongkel-congkel lah intinya mah.
Pengaturan titik timing selesai, jangan lupa di situ ada platnya dipasang kembali. Fungsinya buat apa sih? Yang pertama ya buat pengganjal baut agar tetap kencang kayak gitu bautnya. Terus yang kedua untuk bersirkulasinya oli di bagian rantai keteng. Jadi waktu pas mesin hidup kayak gitu, oli bersirkulasi. Nah, fungsinya itu yang nggak lurus kayak gitu buat perataan oli agar si olinya itu nggak di bawah terus kayak gitu. Jadi dia muncrat ke atas. Nah, ya biar pelumasannya merata. Lanjut penyetelan celah klepnya. Gunakan fuller untuk yang in 0,10 mm agak seret sedikit. Untuk yang X gunakan 0,10 juga mm agak longgar. Bisa kalian gunakan 0,9 juga nggak apa-apa, masih toleransi. Kalau semuanya terlalu longgar pasti bakalan ngeletek. Pengaturan celah klep selesai, mari kita pasang karburator dan knalpotnya. Terus kita hidupkan, cek sirkulasi oli naik atau tidak. Apabila sudah naik, berarti motor sudah dipastikan bakalan aman. Seperti itulah tutorial servis besar Suzuki Smash. See you next video. I can't feel you.